Kami di sini ingin menjelaskan sedikit tentang wawasan kebangsaan. Materi ini terdiri atas poin-poin. Yang pertama, ada sejarah wawasan kebangsaan, kemudian nilai 4 konsensus dasar RI. Yang ketiga, tentang identitas negara kita. Yang keempat, mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Dan yang terakhir, tentang implementasi pada ASN. Sebelum kita membahas tentang sejarah wawasan kebangsaan, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang masyarakat sebagai bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Kita harus sadar bahwa kita adalah kerakyatan bangsa negara. Untuk itu, kita harus berperilaku berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sejarah wawasan kebangsaan Indonesia. Sejarah ini terdiri dari organisasi-organisasi yang melakukan pergerakan-pergerakan demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Adapun organisasi yang pertama yaitu Organisasi Budi Utomo yang didirikan di Stovia tahun 1908. Yang kedua adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. Organisasi ini yang mempelopori kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Yang ketiga adalah Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada Kongres Pemuda kedua ini dilahirkanlah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang keempat ada BPUPKI. BPUPKI ini merupakan organisasi yang bertugas menyusun dasar negara. Yang kelima PPKI yang disingkat diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada sidang PPKI ini diputuskan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI, dan kemudian disahkannya UUD 1945. Yang kedua, ada 4 konsensus dasar RI. Yang pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, UUD 1945. Yang keempat, NKRI. Selanjutnya, ada identitas negara Indonesia. Sebagai bendera negara Indonesia yaitu Sang Merah Putih. Lembaga negara Indonesia yaitu Pancasila. Bahasa Persatuan Indonesia, Bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah penjabaran tentang nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air. Salah satu indikator dari cinta tanah air adalah 1. Mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Contohnya dengan menjaga kelestarian lingkungan rumah, seperti menyiram bunga, menyiram tanaman, atau membersihkan halaman rumah dengan menyapu halaman. Indikator yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Contohnya menggunakan produk lokal khas Lombok seperti tas rotan berikut atau tas tenun seperti ini. Negara yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikatornya menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari menggunakan helm saat berkendara. Indikator lainnya, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Contohnya melakukan absensi dan hadir tepat waktu saat bekerja. Nilai bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila dan ideologinya. Indikatornya menjalankan kewajiban agama secara baik dan benar seperti sholat 5 waktu. Indikator lainnya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti melakukan kegiatan bermusyawarah seperti ini. Nilai bela negara yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan. Indikator lain, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Di sini, mengikuti posyandu atau vaksin yang menjadi salah satu program negara adalah salah satu bentuk mendukung program berpartisipasi aktif. Nilai bela negara yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Sebagai indikatornya senantiasa menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Indikator yang kedua, mampu memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Sebagai contohnya melestarikan budaya tenun. Terakhir, nilai bela negara adalah semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur dengan memanfaatkan kearifan lokal, membeli produk UMKM